tidak puas dengan hasilnya. Ya, saya apresiasi dengan perjuangan pemain. Saya berharap bisa bermain lebih baik, lebih tenang. Maklum pemain muda. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Suriah, dan keputusan mengejutkan dan nekat Erick Thohir usai laga. Untuk updated skor, bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Timnas Indonesia U20 sementara tertinggal 0-1 atas Suriah. U20 dalam laga mandiri. U20 Challenge Series 2025. Gol Suriah dicetak oleh Majid Manaf Ramadan menit ke-29. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin, 27 Januari 2025. Suriah menekan sejak awal. Tim asuhan Indras Jafri digempur sejak menit pertama. Di menit ke-7, Timnas Indonesia nyaris unggul lewat peluang pertamanya. Tendangan Doni Tripamungkas dari kreasi set piece membentur mistar gawang Suriah. Timnas Indonesia kembali mendapat peluang melalui skema lemparan jauh menit ke-14. Sayang bola yang disambut ragil, tendangannya membentur pemain belakang Suriah. Giliran Suriah yang menebar ancaman menit ke-17. Tendangan Kawaisa meluncur deras tipis di sisi kiri gawang Timnas Indonesia. Peluang kembali didapat Indonesia lewat kreasi sepak pojok menit ke-21. Tendangan Adriano membentur pemain Suriah yang menumpuk di jantung pertahanannya. Umpan silang dilepaskan Suriah ke jantung pertahanan Indonesia. Free header didapatkan, beruntung Ikram Al-Ghifari terbang menepis bola. Serangan bertubi dilancarkan Suriah menit ke-26. Ikram Al-Ghifari kembali melakukan 2 kali penyelamatan gemilang. Gawang Indonesia jebol juga setelah digempur terus-terusan. Majid Manaf Ramadan yang mencatatkan namanya di papan skor menit ke-29 lewat tandukannya. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi kepada Timnas Indonesia U20 usai pertandingan mereka melawan Suriah. Dalam laga yang berlangsung ketat, skuad Garuda Muda berhasil menunjukkan performa cukup baik dengan permainan yang solid dan semangat juang tinggi. Pertandingan hari ini menjadi bukti bahwa Timnas U20 memiliki potensi besar. Para pemain menunjukkan keberanian dan determinasi yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan kerja keras mereka, ujar Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga menekankan pentingnya pengelolaan pemain muda untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat. Ia menilai bahwa pembinaan sejak usia dini menjadi faktor utama dalam mencetak generasi pemain yang berkualitas. Laga uji coba ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses panjang yang harus terus dijaga. Pemain muda adalah aset penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kita harus memberikan mereka fasilitas, pelatihan yang memadai, dan kesempatan untuk berkembang, tegas Erick. Menurut Erick, PSSI saat ini sedang merancang program pembinaan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kualitas akademi sepak bola hingga pengiriman pemain muda ke luar negeri untuk menimba pengalaman. Ia juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan klub-klub lokal dan internasional demi membuka lebih banyak peluang bagi pemain muda. Kita harus belajar dari negara-negara yang lebih maju. Mereka tidak hanya fokus pada kompetisi, tetapi juga membangun ekosistem sepak bola yang sehat dari akar rumput. Ini yang sedang kita perjuangkan di PSSI, jelas Erick. Pengakuan jujur Yoo Jae-hoon soal pertemuan Shin Tae-yong dan Menpora Jelang kembali ke Korea Selatan. Begini katanya. Mantan pelatih kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sempat bertemu terlebih dahulu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo. Kepastian ini diungkapkan oleh Yoo Jae-hoon setelah mengantar kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memutuskan meninggalkan Indonesia pada Minggu, 26 Januari 2024. Setelah dipecat dari kursi kepelatihan oleh PSSI pada Senin, 6 Januari 2025, lalu Shin Tae-yong baru memutuskan kembali ke Korea Selatan.
Juru taktik asal negeri ginseng ini kembali bersama beberapa asisten pelatihnya karena ada yang masih menetap di Indonesia. Yoo Jae-hoon diketahui masih menetap di Bali bersama keluarganya, meski ia pun mengaku ada rencana untuk kembali ke Korea Selatan. Untuk itu, ia pun mengantar kepulangan Shin Tae-yong bersama para asistennya yakni Choi In-cheol, Coach Kim Bong-soo, Yeom Ki-hoon, staf analisa, dan juga JJ atau Jong Seok-seo, serta Choi Ju-yong ini. Setelah mengantarkan kepulangan Shin Tae-yong dengan para asistennya, Yoo Jae-hoon pun tak luput dari incaran awak media yang ingin berbicara lebih banyak soal Shin Tae-yong. Mantan pemain Persipura Jayapura itu mengaku bahwa sambutannya luar biasa untuk kepulangan coach Shin Tae-yong ini. Pelatih berusia 41 tahun ini mendapatkan banyak pertanyaan soal Shin Tae-yong hingga oleh-oleh apa yang dibawanya untuk balik ke Korea Selatan. Yoo Jae-hoon mengatakan bahwa Shin Tae-yong mendapat oleh-oleh langsung dari Menpora Dito Aryo Tejo. Yoo mengatakan bahwa Shin Tae-yong sebelum menuju bandara telah lebih dulu bertemu dengan Menpora Dito. Untuk itu, kemungkinan pertemuan ini terjadi sebelum pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tadi terakhir kita ketemu dengan Pak Menpora sebelum kita berangkat ke bandara. Terus kita dapat oleh-oleh dari Pak Menpora itu kayak batik Indonesia, ujar Yoo Jae-hoon. Lebih lanjut, saat ditanya pesan dari Menpora saat bertemu Shin Tae-yong apa, pelatih yang akrab disapa Pace itu mengaku bahwa tak ada pesan khusus. Ia mengatakan bahwa Menpora Dito Aryo Tejo hanya mengucapkan terima kasih kepada mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut. Menurutnya, Menpora berterima kasih untuk apa yang telah ditorehkan Shin Tae-yong selama 5 tahun menukangi skuad Garuda ini. Pais mengatakan bahwa memang ada pembicaraan, tetapi tak ada pesan khusus. Tadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach Shin dan seluruh coaching staff dan kita ngobrol-ngobrol sedikit saja soalnya nggak ada waktu banyak di sana, kata Pace. Dalam kesempatan ini, Pace juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kontrak untuk para asisten Shin Tae-yong telah berakhir pada Desember 2025 lalu. Untuk itu, terkait kontrak yang belum beres hanya ada pelatih Shin, tetapi ia tak mengetahui soal hal tersebut, terutama yang kontrak asisten pelatih sudah selesai tanggal 31 Desember. Tetapi kontrak coach Shin, kalian tahu sendiri, masih ada sampai 2027. Tetapi urusan kontrak coach Shin bukan urusan saya, tutur Pace. Mungkin agennya coach Shin dengan federasi PSSI yang akan membicarakan, ujarnya. Mentalnya nggak main-main. Kiper timnas Indonesia langsung lantang begini usai perpanjang kontrak di klubnya. Hernando Ari mengutarakan ambisinya usai mengikat diri untuk jangka panjang bersama Persebaya Surabaya. Perpanjangan kontrak Hernando Ari bersama raksasa Liga 1 itu dipastikan pada Sabtu, 25 Januari 2025. Hernando Ari merupakan pemain jebolan Akademi Persebaya Surabaya sejak 2018. Dirinya berhasil mempersembahkan gelar juara Elite Pro Academy U20 pada 2019. Hingga kini ia telah tampil dalam 68 laga bersama Persebaya Surabaya dan mencatatkan 22 assist. Hernando bagian dari timnas U23 Indonesia yang juara Asia Games 2023 dan dirinya juga pernah mengangkat trofi Piala AFF U16 pada 2018. Sang kiper pun mengutarakan ambisinya usai mengikat diri jangka panjang dengan The Green Force. Perasaan saya sangat senang dan juga bangga sekali bisa bertahan di Persebaya Surabaya, ujarnya kepada Kompas TV. Harapannya cuma satu, saya ingin membawa Persebaya juara dan juga berada di kancah pertandingan internasional seperti AFC dan juga sebagainya. Persebaya sempat duduk di peringkat 1 klasemen Liga 1 pada pekan ke-16. Namun, pasukan Paul Munster menderita 4 kekalahan beruntun yang membuat mereka kini duduk di peringkat ketiga klasemen dengan terpaut 11 angka dari Persib Bandung yang duduk di puncak. Persebaya terakhir menjadi juara Liga Indonesia di bawah asuhan Jackson F. Tiago pada 2004. Hebatnya, ketika itu Hendro Kartiko serta Anang Ma'ruf DKK menjadi juara divisi utama langsung setelah promosi dari divisi 1 musim sebelumnya.